sampai hari ini masih ada orang yang balita yang tidur di atas tikar di jalan dengan terpal seadanya. Dengan Baik. kondisi tadi malam yang hujan yang cukup lebat, mungkin mereka masih melawan kedinginan, melawan nyamuk yang kian membanyak, dan sisa-sisa bangkai hewan ternak yang sudah mulai bau. Menganggap kita bencana biasa, tapi coba kita buka hati kita, coba kita lihat masyarakat. Sampai kemarin saya buat gendong anak. Udah 2 hari tidak ketemu. Saya di situ dulu, Pak. Nanti buang aja dulu. Buka. Pelan-pelan. Robek kanungnya. Oke. Anda menyaksikan Breaking News pemirsa bersama saya Syafaati Suryo. Pemirsa, hari ini Presiden Prabowo akan berkunjung ke Aceh untuk meninjau langsung penanganan bencana di Aceh. Personel Polisi Udara Bahar Kampolri mengirim bantuan logistik menggunakan helikopter untuk korban banjir di Aceh Tamiang, Aceh. Helikopter Polisi Udara Bahar Kampolri terbang rendah untuk menurunkan bantuan kepada korban banjir di Aceh Tamiang. Warga langsung menghampiri helikopter dan menerima bantuan berupa makanan, obat, dan pakaian. Bantuan ini akan disalurkan kembali secara bertahap meski proses pengiriman menemui berbagai tantangan. Ya pemirsa, untuk tahu kondisi terkini di Aceh, kita telah terhubung dengan warga Aceh Tamiang yang saat ini berada di Langsa, Aceh. Ada Pak Zahrul. Selamat pagi, Pak Zahrul. Pagi. Ya, Pak Zahrul, saat ini bagaimana kondisi terkini di Aceh Tamiang? Untuk saat ini di Aceh Tamiang kita masih mengalami kesusahan sinyal listrik. Kalau kebutuhan pokok, alhamdulillah di desa kami sudah ada sedikitnya untuk bertahan 2 atau 3 hari ke depan. Alhamdulillah sudah ada. Tapi ini merupakan bantuan pribadi dari korban untuk korban. Iya, Pak Zahrul, kabarnya saat ini kondisi di Aceh Tamiang masih porak-poranda begitu ya. Seperti apa bisa digambarkan situasinya saat ini bagaimana? Iya benar, kebetulan saya berasal dari Banda Aceh. Saya juga mengalami bagaimana situasi ketika tsunami 2004 silam, tepatnya di Aceh Besar di Lambaru, dan kali ini juga mengalami banjir di Aceh Tamiang, kurang lebih hampir sama dengan tsunami 2004 yang lalu. Hanya saja korban jiwa yang sedikit, tapi yang lain-lain bahkan bisa dikatakan lebih parah karena masih banyak warga yang kelaparan, kesusahan air, anak-anak balita yang sampai saat ini masih ada yang bertahan di bawah terpal seadanya, di tikar, di atas jalan, dengan kondisi yang tadi malam
ada hujan lagi. Ya, jadi apa saja bantuan yang hingga kini masih sangat dibutuhkan oleh para warga di sana? Untuk saat ini warga sudah membutuhkan obat-obatan dampak dari banjir ini, karena masih ada warga yang minum air, sisa-sisa air banjir di Suling, masih sulit untuk mendapatkan air bersih. Jadi minim air bersih bahkan untuk minum begitu ya Pak Zahrul? Iya, ini gambaran desa kami di Desa Rantau Panjang, Kecamatan Karangbaru, Aceh Tamiang, kurang lebih 3 kilometer dari jalan nasional yang sudah terhubung ke Medan. Jalan nasionalnya kurang lebih ada 5 kilometer dari Polres Aceh Tamiang. Di sini saja masih susah, apalagi yang di dalam-dalam sana. Baik. Ini kabarnya ratusan rumah hilang tersapu banjir. Lalu tinggal di mana warga yang kehilangan rumahnya saat ini, Pak Zahrul? Di desa kami 20% rumah warga hanyut. Saat yang rumah beton mungkin 10% yang sudah bisa kita tempatin bersih lumpur. Kita bertahan di situ rame-rame. Satu ruangan bisa 30 sampai 50 orang, termasuk balita, anak-anak dan orang tua. Dan selebihnya masih sampai hari ini masih ada orang yang balita yang tidur di atas tikar di jalan dengan terpal seadanya. Dengan kondisi tadi malam yang hujan yang cukup lebat, mungkin mereka masih melawan kedinginan, melawan nyamuk yang kian membanyak, dan sisa-sisa bangkai hewan ternak yang sudah mulai bau. Baik, kalau untuk akses jalan di Aceh Tamiang, apakah sudah mulai banyak yang terbuka atau masih banyak yang terisolasi hingga saat ini, Pak Zahrul? Untuk jalan nasional, alhamdulillah sudah terhubung. Cuman yang pedalaman masih ada pohon-pohon tumbang, lumpur. Mungkin bisa diakses dengan mobil off-road ya. Baik, ini kami mendapatkan kiriman gambar dari Desa Sukumur ini yang menunjukkan bahwa banyak gelondongan kayu yang menutupi permukiman warga di sana. Saat ini bagaimana kondisinya, Pak Zahrul? Kalau di desa kami tidak ada karena jauh dari sungai. Maksudnya tidak nampak kayu gelondongan itu, tidak ada. Artinya bukan di desa Pak Zahrul, tapi di desa lainnya begitu ya Pak Zahrul? Iya, di sungai-sungai ada yang nampak kayu gelondongan, tapi di tempat kami tidak ada. Baik, kalau untuk banjir yang sempat merendam permukiman warga di sana, apakah saat ini sudah benar-benar surut atau masih ada beberapa daerah yang masih terendam banjir, Pak Zahrul? Di tempat kami airnya sudah surut, cuman masih ada beberapa rumah warga yang airnya kurang lebih 20 sampai 30 cm. Baik, terima kasih Pak Zahrul, warga Aceh Tamiang telah bergabung bersama kami di Breaking News. Pemirsa, pasca banjir, kayu-kayu gelondongan memenuhi Desa Sukumur di Aceh Tamiang, Aceh. Akibatnya akses jalan terputus dan warga terisolasi. Warga Desa Sukumur, Aceh Tamiang, Aceh kesulitan beraktivitas karena desa mereka dipenuhi kayu gelondongan usai banjir setinggi hingga 7 meter menerjang wilayah mereka. Mereka kesulitan mengangkut kayu-kayu besar dalam jumlah banyak. Kayu-kayu ini juga menutupi akses jalan sehingga bantuan sulit disalurkan. Sementara itu 280 rumah hilang akibat tersapu banjir bandang.